ya. Ma, pengalamanmu Haji Furudo, terus ternyata visa ziarah itu gimana? Jadi waktu itu kan karena yang punya travel ini teman ya, kita ya percayalah 100% ya. Jadi pas waktu itu nanya, bisa nggak langsung berangkat? Bisa. Terus bayarnya gimana? Udah bayar DP dulu. Bayarlah kita 4.000. Waktu itu kan 10.000 tahun 2017 ya, 10.000. Terus nanti pelunasannya gimana? Habis lebaran pelunasannya kalau visa udah keluar. Nah, karena kita takut nanti visanya nggak keluar, ya udah waktu itu langsung pelunasan aja kan pas habis lebaran kita transfer tuh, udah ikut manasik ya kan, terus dijanjiin berangkat, udah ini tanggal sekian berangkat. Nah tiba-tiba pas udah menjelang hari H visanya belum juga ada di tangan ya, kita kejar terus gitu kan. Nah pas udah mau akhir keberangkatan para jemaah itu aku tanya, kok visanya belum keluar juga. Nah akhirnya H-1 sebelum terakhir penutupan itu dia kasih tahu visanya Roda nggak dapat. Nah mau nggak visa ziarah gitu kan. Nah sebenarnya saya itu nggak mau visa ziarah karena udah sempat baca-baca juga kan bahwa ziarah itu ilegal. Akhirnya diskusi sama suami, ya udahlah. Nah akhirnya kan pada saat ditawari visa ziarah, saya sih sebenarnya tidak mau ya, tapi karena diskusi sama suami bilang, ya udahlah daripada nggak berangkat, kita kan udah persiapan ini itu, udah walimatus safar segala macam lah ya, udah ngambil cuti. Akhirnya disetujui lah. Pada waktu itu dia udah kirim visa ziarah itu atas nama aku ya. Tapi waktu aku tanya mana suami, sedang diurus gitu kan, dan saya cek juga penerbangan ke sana itu berapa lama nyampe, karena saya mau memprediksikan kira-kira saya dapat nggak waktu wukuf, karena udah digenting banget kan. Terus di hari terakhir itu saya bilang kalau besok nggak dapat juga ini tiket pesawat saya nggak, saya batal, langsung saya putusin. Saya berusaha ngelola hati saya lah supaya ikhlas gitu kan. Ya udah batalin aja. Terus langsung saya WA karena yang punya travel ini udah berangkat gitu ya, udah berangkat, katanya saya diberangkatkan sama temennya gitu. Akhirnya saya bilang ya udah saya ikhlaskan, saya nggak berangkat tahun ini. Sepulangnya kita ketemu dan saya minta dikembalikan uang saya 100% dengan kurs dolar, karena saya setor sama dia dolar gitu ya. Karena waktu itu sedang tinggi-tingginya juga dolar, jadi saya nggak mau lah turun uangnya lebih rendah gitu dari saya terima. Nah akhirnya ya udah kurang 1 bulan tuh ya, saya janjian sama dia, saya langsung bawa pengacara, saya diskusi sama pengacara, saya bikin surat perjanjian. Pertama ditemanin teman saya, terus kedua kali saya ketemu dengan dia, dengan pengacara. Saya minta dia kapan deadline untuk pembayarannya, terus dia bikin itu. Saya minta kalau seandainya tidak dibayar gimana jaminannya, mobilnya saya pegang ya, saya bilang. Terus dia bilang nggak usah lah pakai mobil, tanya insya Allah saya bayar. Nggak sampai 2 bulan ya kembalikan uang itu gitu. Nah begitu kembali ya udah langsung saya daftar yang resmi gitu, karena saya nggak mau ambil resiko lagi. Jadi dan saya daripada kayak ini ya, waktu saya udah mau berangkat ini kan alhamdulillah bisa percepatan ya, kita lebih tenang lah karena kita memang kuota ya. Kalau misalnya kita dengan Furoda itu aja kita masih deg-degan karena Furoda itu kan belum tentu visanya dapet ya. Jadi saran ya pakai visa resmi lah. Kalau kita udah daftar 3 tahun, kalau ada rezekinya bisa ngajukan percepatan, kita bisa berangkat lebih cepat gitu. Ke mana Mak ngurusnya? ONH Plus langsung travel atau kemana? Nah, kalau ONH Plus itu kita daftar, kita setor, nanti rekening yang tempat kita setor itu adalah rekening dari travel. Rekening kalau kita mau daftar ONH Plus, kita itu daftar ke travel yang sudah kita pilih. Nanti dia akan kasih nomor rekening yang sudah terdaftar di Kemenang. Nah dari situ begitu kita daftar, nanti porsinya sudah dapat. Jadi waktu saya daftar, terus saya daftar bayar transfer,
kemudian saya minta cek sama bank itu, benar nggak porsi itu gitu, benar nggak nomor porsi itu tuh bisa dicek sama bank ya, porsi kita itu benar nggak segitu. Karena saya kan setelah dapat keluar tuh nomor porsi kita, langsung saya cek di bank ya. Nah dari situ ya udah saya daftar ke travel saya ini nggak kenal sama sekali sama travelnya karena rekomendasi teman. Nah, jadi saya daftar sama teman ini, dia rekomendasi karena dia berangkat haji dan umroh melalui travel itu, dia bilang bagus. Nah saya belum pernah ke travelnya sama sekali, ya udah daftar porsi, ya udah saya cek secara berkala, saya tanya-tanya sama itu. Nah pas saya cek tahun 2023 itu porsi saya naik di 2024, tapi setelah musim haji saya cek lagi 2025, tapi si travel bilang ini bisa Bu kita ajukan percepatan gitu ya. Ya udah, tapi sambil saya ngikutin terus ya, karena langsung saya dimasukin dalam grup keberangkatan 2024 itu. Travelnya selalu update terkait dengan kurasi nama segala macam gitu ya. Jadi ngikutin banget tuh dari awal koreksi nama dari jemaah-jemaah yang nggak berangkat, terus kita penggantian nama tuh kita jemaah udah pada ngikutin sampai di Februari kemarin keluar SK daftar nama-nama yang berangkat, itu nama kami sudah masuk, terus kita diminta pelunasan. Nah setelah pelunasan, waktu sebelum di awal-awal itu ketika disampaikan oleh travel bisa percepatan, kita langsung bikin surat permohonan untuk percepatan, kemudian kita menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa kita kesanggupan untuk pelunasan ya, baru diajukan. Kemudian kita diminta untuk membayar $4.000. $4.000 ini bukan biaya percepatan, tetapi ini adalah untuk menggantikan porsi orang yang tidak berangkat. Kan kita harus nutup porsinya. Nah porsinya itu harus setor ke Kemenak. Jadi ini akumulasi dari pembayaran. Nah di tahun 2024 ini biaya ONH-nya itu 16.500. Jadi kita setor pertama 4.000, kemudian untuk percepatan kemarin 4.000, berarti kita sudah masuk dananya 8.000. 16.500 dikurang 8.000 berarti kita pelunasan kemarin itu 4.500. Jadi tanpa ada biaya untuk percepatan semuanya. Oh, berarti biaya ONH plus travel tahun 2024 berapa? Tarif terendah, Mak? Kalau tarif terendah di tempat kita 15.500 yang untuk quad yang untuk isi 4 orang. Nah kita ada tambahan ya, untuk manasik kita free karena kemarin waktu manasik diinfokan kita biaya manasik tidak ada biaya karena kita ada pengembalian dari Kemenak itu diperuntukkan untuk manasik. Hanya kita ada biaya 3,5 juta itu untuk tes kesehatan. Tes kesehatan ini ada vaksin influenza, vaksin meningitis, kemudian cek darah lengkap, kemudian foto torak dan juga cek jantung. Nah itu biayanya 3.500. Kemarin kita di hotel Swiss Day Hotel, hotelnya bagus ya, 3 hari dan saya membandingkan ya dengan travel yang sebelumnya yang saya sempat batal berangkat itu. Cara dia rundown acaranya, penyusunan acaranya bagus ya, bagus dan inilah tertata dengan baik, program-programnya, ustadz-ustadznya juga bagus-bagus. Itu bagus lah. Padahal saya nggak tahu nih travel ini. Baru ketemu sama travel ini di awal tahun kemarin itu pas kita mau biometrik. Pas biometrik itu baru ketemu sama ownernya. Dan baru itu yang pertama kali setelah berapa tahun tuh dari 2018 baru itu datang ke travel. Berarti tipsnya Mak Susi ketika melihat fenomena visa ziarah gimana? Jadi saran saya visa ziarah itu, karena saya banyak banget mendengar dan membaca sebelum ini, waktu setelah saya gagal berangkat 2017, saya itu akhirnya banyak belajar dan banyak mendengar kisah-kisah yang berangkat menggunakan visa ziarah itu. Termasuk teman saya yang gagal berangkat di tahun 2017, kami ada 4 suami istri, 4 pasang yang gagal berangkat, dan teman saya ini udah sempat sampai di bandara dan nginap di bandara. Dan di tahun berikutnya dia tidak ambil uang itu karena dia bilang sayang udah berapa tahun mendaftar. Akhirnya dia berangkat ternyata menggunakan visa ziarah juga ya. Biayanya sama dengan visa furoda, kurang lebih 250 juta ya. Enggak deh, waktu itu dia
kurang lebihnya hampir 200 lah gitu ya. Nah, dia menceritakan kisahnya sedih banget katanya gitu kan, bahwa mereka itu tidak dapat tendanya itu dia nginap tuh kayak terpal dipasang gitu aja gitu ya. Setelah itu mereka makannya nggak jelas ya, akhirnya waktu mereka terlunta-lunta gitu ada yang jemaah nanya, terus dikasih makan lah sama jemaah Indonesia lainnya yang dapat tenda gitu ya. Terus mereka itu tinggal di apartemen yang apartemennya itu tidak layak huni ya, tidak layak huni, dan sempat digrebek juga sama Askar ya? askar, Polisi ya? polisi, semuanya digiring ke kantor polisi. Kebetulan teman saya ini lagi ke masjid, pas pulang dia ngeliat penggerebekan itu, dia di luar apartemen itu, jadi dia nggak ikut dibawa. Semua dibawa, motorisnya juga dibawa, dan itu katanya banyak banget dia ngeluarin, travel tuh ngeluarin duit untuk mengeluarkan jemaah itu tadi. Kemudian waktu saya tanya, terus gelangnya gimana, kan gelang itu kan harusnya kan punya gelang ya waktu kita masuk. Ternyata tapi saya nggak tahu ya itu asli atau palsu. Itu dia beli gelang itu aja mahal, kalau nggak salah saya sekitar 3.000 apa 6.000 ya waktu itu ya. Gelangnya itu aja beli mahal ya, gelang itu. Dia katanya memang ada orang Arab di situ, memang ya oknum lah ya yang memperjualbelikan gelang-gelang itu. Jadi travel yang menggunakan visa ziarah tuh ke dia beli gelang-gelang. Jadi itu dia cerita, dan dia juga katanya nggak berani cerita kemana-mana, cuma cerita ke saya katanya kayak gitu, karena ya namanya kan orang berhaji itu kan takut dapat cibiran atau apa gitu ya. Jadi banyak kisah-kisah seperti ini, dan itu saya dengar langsung dari teman-teman saya yang waktu itu berangkat haji. Dia ceritakan seperti itu juga. Termasuk juga ada teman saya yang merekomendasikan travel Fajari wisata ini gitu ya. Adiknya berangkat di tahun 2017 bareng sama saya. Itu dia cerita, dia berangkat dari Makassar, dia bayar $13.000 pada saat itu. Kejadiannya seperti itu juga, mereka tuh dibawa, sedih banget katanya nggak dapat makan seperti itu, sama dengan yang ceritain sama keluarga saya sama teman saya. Jadi waktu saya gagal berangkat itu, saya cerita ke teman saya ini, dia bilang iya kemarin itu adik saya katanya gitu, adik ipar saya seperti itu, sedih banget. Terus suaminya bilang udah daftar di travel saya aja kemarin waktu berangkat haji. Nah, makanya saya daftar di Fajari. Nanti suamiku begitu udah ceritain itu kan, alhamdulillah lah, kita memang inilah Selamat itu, ya. itu kan kita ngelola hatinya tuh, sedih banget lah waktu mau berangkat itu. Itu dirimu melalui fase sholat istiqoroh apa enggak, Mak? Atau hati nurani? Enggak, jadi gini, begitu kan aku udah cek, kita kan nggak boleh ngelawan takdir juga ya, nggak boleh ngelawan takdir. Aku udah ngecek keberangkatan besok itu pesawat apa itu, kalau misalnya transit pun itu jam berapa nyampenya aku udah prediksi juga, dan sudah nggak mungkin lagi berangkat. Kalau kita paksakan berangkat, kita percuma juga, nggak dapat wukuf juga, nanti di sana udah tiket pesawat dapat kan percuma juga kan. Nah akhirnya ya saya berusaha ikhlas, udah ikhlas segitu, walaupun sebenarnya kan sedih banget ya. Akhirnya saya putuskan ya udah nggak bisa lagi, udah gitu aja gitu. Jadi memang harus nata hati lah, lama juga baru bisa balik ininya. Orang datang ke kantor aja tuh kan, karena kan nggak cuti kan, cutinya akhirnya dibatalin kan, cuma 1 hari itu, jadi dikasih istirahat aja gitu ya. Terus hari Seninnya kan masuk kantor tuh ya ngelihat teman-teman itu akhirnya nangis di situ. Pertama kali kan teman-teman tuh pada melukin aku gitu loh, pada melukin aku, udah sabar. Terus ada juga yang cerita kan, dia pernah berhaji tapi pakai visa amil. Dia bilang saya juga dulu gitu Bu, udah banyak yang kayak gitu Bu, kayak gitu. Saya aja dulu berangkatnya pakai visa amil gitu. Nah, tapi ya udahlah kayak gitu. Udah jangan ini, nggak usah merasa kecil hati gitu. Kita semua di sini nggak ada kok yang ini kan kita khawatirnya kan orang cemoohin kita begitu kan. Udah nggak ada gitu kan, udah jangan inilah.
akhirnya kan setelah tahu cerita teman itu kan akhirnya itulah hikmahnya kalau kita berangkat kan Allah masih jaga kita kan, ya nggak tahu lah apa yang terjadi ya, bisa jadi kita nggak bisa terima keadaan itu kan, kita udah bayar mahal-mahal gitu kan, tapi ya itu dia hikmahnya itu kan baru kita tahu berikutnya, oh ternyata kalau kita paksakan berangkat kemarin bisa kejadian seperti itu. Jadi ya alhamdulillah lah masih terhindar gitu. Dan akhirnya kan ya alhamdulillah di tahun ini udah bisa berangkat gitu. Dan nggak terlalu lama juga lah ya kan, nggak terasa juga lah kita nunggunya kan. Dulu berarti kenanya kalau dirupain berapa mak? Di 2017. Jadi waktu itu sama kurs dolar itu 15.500 ya, berarti sekitar 150-an juta lah, 150-an sampai 160 juta lah kurang lebih. Tapi ya. dia janjiin furudo. Furoda. Dan itu memang aku murah karena yang pada saat itu 13.000. 13.000 gitu ya. Cuman kan dia kan temen aku, harusnya kan ya apapun dia terbuka sama aku. Kalau misalnya dia bilang nggak bisa segitu dananya, itu tuh segala macam, ataupun misalnya baik-baiknya Bu ini kita belum tentu berangkat ya produk, kan yang tahu kan dia kan pelaku tuh kan pasti tahu kemungkinan tapi setiap saya tanya dia selalu bilang insya Allah berangkat, insya Allah. Bahkan kan Walimatus Safar kan diundang juga dianya, diundang kan harusnya kan dia kalau memang Bu jangan bikin dulu gini-gini karena kita belum, kan harusnya mengingatkan saya gitu kan. Tapi kan dia nggak kayak gitu, pokoknya insya Allah berangkat sampai titik terakhir aja insya Allah berangkat, selalu ngomong kayak gitu. Siapa yang kita nggak kepedean banget kan, tapi Furodanya udah nggak ada gitu, nggak tahu ya apakah dia masih mau usahain gitu. Tapi di rombongan dia dapat furudo. Aku nggak tahu, tapi itu dia rombongannya banyak banget, ada 90 orang pakai visa ziarah. Pakai visa ziarah, dan waktu itu visa ziarah itu sekitar 90 juta. Waktu berangkat itu, karena aku tanya kok bisa murah, mereka pakai visa ziarah. Karena kan manasik kan kita bareng-bareng ya. Terus ada juga yang dia kuota, mungkin dia ONH plus atau ini dia ikut KBIH-nya di situ, nggak tahu lah. Nah itu ada juga yang dia resmi juga. Jadi campur-campur tuh dalam satu travel itu. Kan orang-orang tahun itu furoda. Iya. Pakai visa ziarah, kan aku tanya tuh visanya apa Bu? Sejarah, tapi dia bayarnya itu waktu itu tuh aku kan 10.000 ya, pokoknya dia tuh 350 juta lah waktu itu ya. Tapi dia bilang furoda, tapi visanya ziarah, dia bilang ziarah pakai ziarah. Cuman di sana itu udah jaminan, mungkin walaupun pakai visa ziarah mungkin udah jaminan, tapi visa ziarah loh. Ya karena itu fasilitasnya dijamin. Mungkin di sana itu dia ini, tapi dia memang nginap di itunya di ring 1 semua. Dari awal dia cuma 5 hari apa 20 hari waktu itu ya, tapi nginapnya di ring 1 semua. Nah, kalau kami kan seminggunya kan transit kan, baru nanti setelah wukuf baru di ring 1, baru di Madinahnya. Tapi kemarin waktu visamu keluar kamu deg-degan ya Maya? Aku kan nggak berani, ini begitu udah keluar alhamdulillah, makanya terus aku ngajuin cuti. Berarti berbekal pengalaman 2017 ya, deg-degan ya? ya kalau bisa belum keluar kan, tapi itu travelnya dia bilang Fajar ini yang pertama dari seluruh travel keluar dia. Travelnya bagus sih dia. Jadi ini suami istrinya ini, dan mereka tuh ini ya terbuka lah ya. Terbuka, dan kan dia bilang kalau mau naik kereta ini ada, tapi itu tetap nggak bisa kan, ada kan jamaahnya kan nggak ngerti ya, dikiranya kalau dia ngambil kereta cepat mengurangi dana dia itu, padahal kan itu kan dia kan kalau dalam ini kan harus ada paket transportasi kan udah termasuk itu. Nah kalau kita mau pakai cepat ini nggak bisa dibatalin karena itu persyaratan untuk Innova kan. Nah jadi itu banyak yang salah sangka. Nah dijelasin sama dia jangan sampai nanti kita dianggap ada dana-dana tambahan ini bagi yang mau, karena perjalanan itu bisa sampai 10 jam crowded kan. Nah semuanya ke situ semua. Jadi
pas ke Mekahnya itu, baliknya ya. pas Mekah Madinahnya, Mekah Madinah kita pulangnya tuh belum tahu, belum hati aja gitu. Jadi eksklud. Mak, tips berdasarkan kegagalan Maksus 2017 dan insya Allah sekarang besok tanggal 7 ya Mak ya berangkat, insya Allah semoga lancar. Ada tips buat pemirsa Mak? Pertama, jangan pernah mau berangkat dengan visa ziarah ya, karena itu akan, kita nggak tahu ya, kita orang yang beruntung atau tidak ya. Memang ada juga yang pakai visa ziarah dia beruntung ya, tapi kita kan nggak tahu. Nah, kita jangan mau jadi kayak hidup kita tuh kayak peruntungan ya tanpa kepastian. Jadi kalaupun memang misalnya kita takut terjebak ya pada saat di posisi ujung ternyata visanya nggak keluar, karena memang Firoda itu kan visanya visanya itu belum pasti ya, karena itu rebutan di semua travel dan mereka berani bayar mahal kalau dia bikin tarif tinggi gitu ya. Nah, jadi bikin surat pernyataan dengan perjanjian lah dengan travel bahwa dia akan memberangkatkan kita dengan visa Furoda, visa haji ya. Visa Furoda yang benar itu adalah visa haji ya. Nah, nanti bisa dicek visanya. Kalau seandainya tidak diberikan visa haji, maka travel harus bersedia mengembalikan uang 100% tanpa potongan sepeser pun. Sebaiknya penyetoran itu menggunakan kurs dolar ya, supaya fluktuatifnya juga tidak terjadi fluktuatif gitu ya. Nah, itu tips yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita mendaftarkan dengan resmi ke Kemenag, lebih baik setelah kita mendaftarkan di travel itu kita cek juga, coba dicek Haji Pintar kayak udah masuk nggak porsi kita, atau kita minta tolong orang bank untuk ngecek kepastian apakah memang benar-benar porsi kita sudah terdaftar di Kemenag secara resmi. Jangan sampai nanti ya kita nggak tahu ya, ada oknum yang bilang kita udah terdaftar gitu, ternyata kita nggak terdaftar secara resmi. Ini itu tipsnya Mbak Yeni. Habis daftar? Berikutnya Habis mungkin daftar? terkait dengan dana ya, dana haji. Jadi kita ketika udah daftar jangan terlena juga. Setiap bulan kita anggap kita punya hutang ya, jadi setor aja gitu ya. Jadi kenaikan ONH plus itu kalau saya analisa $1.000 per tahunnya di masing-masing travel ya, di masing-masing travel. Misalnya kalau travel saya tahun kemarin itu dia 15.500 itu yang tertinggi itu double. Sekarang itu 16.500. Kemarin lagi saya tanya ada teman enggak gitu, sebelumnya itu dia sekian, sekarang ada sekian. Jadi kurang lebih itu 1000-an lah untuk kenaikan setiap tahunnya. Karena ada juga travel yang bilang gini, berapa bayarnya? Ini teman saya ada baru daftar 5.000, dia bilang daftar di terkenal juga ya, sekian nanti. Belum tentu, karena harga pelunasan itu baru diketahui ketika akan mau berangkat, karena setiap tahun itu harganya nggak sama gitu ya. Hari ini tahun ini sekian, tapi nanti pas kita berangkat itu pasti beda. Jadi saran saya, tips saya untuk teman-teman yang mau berangkat, nabung dari sekarang. Jadi ketika nanti pelunasan kita nggak berat gitu loh, paling tinggal ngambil berapa kita kalau kurang. Karena kalau kita nanti baru mabrek, kita terlena yang setelah daftar kita dapat porsi, kita lupa untuk ngisi tabungan kita, itu yang nanti memberatkan, yang bisa juga membuat kita jadi berangkat. Jadi itu ya, jadi tetap nabung ya, sisihkan dana kita untuk persiapan kita berangkat. Tiap bulan ya. Setiap bulan lah. Kalau memang nanti punya rezeki yang lebih lagi, mungkin bulanannya ditambahin. Itu ya. Setelah menjalani berapa tahun ya Pi ya, berarti 2017 deg-degan, terus alhamdulillah ini Iya. Malam tante pengajian juga. Apa yang kita alami pada kegagalan pemberangkatan pertama Ya udah saya ya dong. itu ada Mana mama? hikmah ya. Ternyata kita mendapat travel yang lebih baik dan lebih cepat waktu tunggunya. Dan alhamdulillah uangnya pun kok tiba-tiba ada saja. Udah, tadi udah video call Kak. Yang tidak kita Udah video sangka-sangka call, atau udah sama Om tadi udah. itulah kemudahan Salah. yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pelaksanaan juga diberikan kemudahan dan kesehatan kepada kami. amin. Kira-kira itulah
pengalaman kita selama kegagalan pemberangkatan haji yang pertama dulu dengan visa Purodaya. Roda tapi keluarnya ziarah. Keluarnya ziarah tapi tak keluar akhirnya. Punya papi ya nggak keluar. Nah, akhirnya kita cari travel yang lain dengan mendaftar yang pasti, masuk ke pemerintah, kemudian dapat kuota, kemudian dapat percepatan 2 tahun. Yang saat Setahun. nunggu 6 tahun. Kan Akhirnya percepatan setahun. Ya gitulah kira-kira pengalaman. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat yang lain. Oh, tipsnya Pi, tipsnya pembelajaran buat teman-teman yang lain. Jadi jangan mungkin nafsu ya, untuk pengen cepet-cepet atau apa gitu loh. Tipsnya sebetulnya berdoa saja ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon untuk mendapatkan kemudahan untuk bisa berangkat, dan itu sudah terdaftar itu di Lauh Mahfuz bahwa kita kapan berangkat. Jadi jangan mendesak, memburu-buru, yang penting berusaha, berupaya, insya Allah Tuhan akan memanggilnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Itu saja saya pikir. Yang penting resmi ya Pi. Yang penting resmi, jangan yang Kasih tunjuk dong Pi. yang resmi. yang Ini. seperti yang inilah. Ini resmi nih. Nih, ini. Sama yang ini. Oke, yang resmi ya. Nanti papi masuk TV. Oke, yang resmi ya. Gimana Mak Zul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya teman-teman. Alhamdulillah hari ini kami berangkat. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran sampai di tanah suci dan kembali ke tanah air juga dalam keadaan sehat walafiat. Dimudahkan dan dilancarkan semua ibadahnya. Amin. Mudah-mudahan teman-teman segera segera sampai waktunya untuk beribadah ke tanah suci, baik itu haji ataupun umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting resmi kan? Yang penting resmi, jangan mau haji harus resmi supaya hati kita tenang, ibadah juga kita tenang ya. Jangan percaya kepada travel-travel yang bilang nanti katanya di sana dapat visanya aman semua, jangan percaya. Yang lebih buat kita percaya adalah daftar di Kemenak langsung. Kalau Allah sudah memanggil dengan caranya akan sampai ke sana, tetapi hati kita tenang ya. Gitu. Dadah. Ya betul lagi kan. Ya doain selamat. Ya betul ya. Betul. Doain ya. Ya. Udahlah ya. Ya, udah ya. Udah ya, Maya. Iya. Pak Haji, penutupan kapan? Penutupan bandara terakhir Bandara ini selain Saudi ya tanggal 5 Zulhijjah. 5 Juli terakhir. 5 Juni. Oh, Juli 5 Juni. Ya. Hari ini kan 1 Zulhijjah. Oh, kalau dari Indonesia terakhir Ya sekitar 4 Zulhijjah berarti sekitar 4 hari lagi ya. 4 hari lagi ya. Kalau Saudi ya bisa sampai tanggal 8 Zulhijjah. Bisa seminggu lagi. Tapi ini sepi ya. Sepi nih. Migrasinya sepi. Sepi bandaranya.
ada dapurnya. Itu dulu dia, itu jam. Nah, kamu bahas dong. Ini kamarnya ya. Besar. Besar kamarnya. Mewah banget. Waktunya makan siang. Nah ini di Hotel Transit menunya Indonesian food. Indonesian food. Ini apa nih, rendang ya? Ini bakwan. Oh, ada udang gede. Ini apa ya? Daging ya? Bukan daging yang enggak, maksudnya daging kambing atau daging selain Bukan ya? sapi. Ada dengan unta. Siapa sih yang tahu? Ini double. Ini sayur lodeh. Lumayan enak. Kayak Ada bobor nih, bobor apa nih? Bubur bayam. Bobor bayam. Bubur bayam. Nggak apa-apa. Nih. Lumayan lobby hotel kita, hotel transit. Jadi di sebelah hotel ini ada namanya Hotel Ruby. Hotelnya gede juga ya. Jadi ini sebenarnya apartemen ya, tapi konsepnya dibuat seperti hotel. Ini lobbynya gede, banyak jamaah travel yang nginep di sini.